Itu di regulasi jelas loh. Kita itu kalau bikin solar panel nggak boleh nampung kelebihan sumber daya itu, kelebihan energinya itu ke dalam baterai. Harus dialirkan ke PLN. Ya. Ya kan? Nah, ini yang agak aneh sebenarnya. Yang pertama, kita harus melihat emisi terbesar yang dihasilkan oleh perangkat data centernya sendiri. Yang paling jelas adalah generator. Ya. Tapi generator tidak dipergunakan setiap saat, hanya pada saat emergency. Ya. Oke, ada PLTA di Sulawesi, Makassar, ada yang gas yang di Kamojang, Ya. kemudian yang di Cirata itu saya nggak tahu punya PLN atau punya swasta. Ya. Dan lagi-lagi belum mencukupi. Ya. Tapi kalau yang fosil itu berlimpah. Ya kalau customer Indonesia kan mereka nggak terlalu peduli ya. Kalau customer luar negeri sih, apalagi yang sekali booking itu langsung misalnya 2 megawatt gitu. Misalnya mereka langsung nanya, berapa persen yang green data center gitu. Nah itu keuntungannya kita sih. Yuk follow akun LinkedIn Nusantara Data Center Academy dan podcast Nusantara untuk mendapatkan update terkini, artikel inspiratif, dan kesempatan kolaborasi yang tak terbatas. Dan nyalakan notifikasi agar selalu update konten-konten eksklusif lainnya. Maksudnya penggunaan server dan warranty-nya itu juga harus diperhatikan ya Pak ya? Bukan, lebih jauh lagi karena investment di awal sudah dihitung, ini is going to be used for 5 years. Ya. Gitu. Jadi kalau sebelum 5 tahun harus ganti, siapa yang mau bayar? Betul. Dari sisi pemilik servernya ya. Ya. Dari sisi pemilik data center, aku seneng kalau kamu lebih efisien, tapi kamu tambahin dong dengan sekali, sehingga pendapatan tetap, tapi kamu lebih Ya. powerful di dalam usage-nya. Karena dalam membangun data center itu pertama adalah investasi. Investasi dalam membangun data center itu gede-gedean. Jadi saya yakin Pak Dendi dengan bisnisnya itu kaya raya. Ya, Amin. ya, saya tahu berapa per megawatt itu berapa juta dolar yang harus dikeluarkan untuk membangun data center. Ya. Saya tahu. Sehingga kalau tiba-tiba di rumah ini karena keperluan green, kamu harus ubah dong, kamu harus begini dong. Ya. Siapa yang mau bayar, siapa mau ini. Itu utamanya. Pengembalian ROI-nya dipercepat seperti apa dan siapa yang akan bearing the cost. Ya. Gitu. Nah, tadi Pak Denny, tapi kita jangan takut untuk melangkah. Betul. Dari bisnis sendiri sudah berinisiatif, sebagian sudah dialihkan ke dalam solar panel. Beberapa teman juga sudah mempergunakan gas. Itu inisiatif yang bagus. While the regulation, bagaimana kita mendorong PLN untuk mempercepat power plant dengan sumber yang terbarukan. Ya. Kita hanya bisa mendorong. Tapi sebenarnya PLN itu sudah punya ya Banyak, sumber Pak. energi yang terbarukan. Jadi kita bisa meminta sebenarnya ke sebagai pelanggan ya, sebagai pelanggan ke PLN. Waktu itu saya sudah pernah meeting dengan mereka, Bapak bisa minta yang energi terbarukan. Nanti dari mereka akan ngasih sertifikat. Nah, ini juga bisa kita berikan ke customer kita itu. Kita udah pakai nih terbarukan. Persis. Tapi balik lagi seperti saya bilang, sumber daya PLN atau sumber energinya PLN yang dari energi terbarukan itu mungkin masih terbatas. Persis. Sekarang kebanyakan masih pakai Fosil. yang fosil, gitu, Ya. batu bara misalnya. Ada PLTA di Sulawesi, Makassar, ada yang gas yang di Kamojang, Ya. kemudian yang di Cirata itu saya nggak tahu punya PLN atau punya swasta. Ya. Dan lagi-lagi belum mencukupi. Ya. Tapi kalau yang fosil itu berlimpah. Ya. Kapanpun kita dari produksi industri data center minta, selalu akan diberikan. Ya. Sekarang sudah mulai berubah. Nah, teknologinya Pak Doni, jangan lupa ada grid teknologi untuk electricity. Ini bisa menjangkau kalau sudah tersedia di Indonesia, seperti yang dihasilkan di Makassar dengan sumber air itu green. Bisa nggak ditarik ke Jakarta? Betul. Pernah meeting, dijawab bisa. Tapi kapan itu yang menjadi tanda tanya besar. Ya.
Dan Berarti kemudian maksudnya dari PLN itu menggunakan tenaga air Yes. gitu ya Pak, bukan fosil. bukan fosil, Dan kalau yang tenaga air itu jadi bisa dikategorikan green. green. Ya, Jadi terbarukan. itu yang tadi Pak Dendi, maksudnya Pak Dondi informasikan itu yang bisa diterbarukan dari PLN kalau kita request. Betul. Ya, betul. Dan kalau itu sudah terjadi di BaseNet, sudah pakai yang sumber dari PLTA, saya akan ikut di bisnis saya Pak ya. Ya, ini saya lagi ngomong ke PLN jadi supaya bisa dapat sertifikatnya itu. Ya. Jadi saya tahu ada 1 atau 2 data center yang sudah request dan sudah pakai dan dapat sertifikat itu dari PLN juga gitu. Tapi itu pasti ada cost-nya juga ya di situ Pak ya. It's no additional cost, just request to them. Just request that, but there's no additional cost No at additional all. cost at all. Sementara Oke, Pak. belum. Ngomongin tentang yang barusan kita baru bicara tadi kan kita bisa merequest nih ke PLN dengan baik tenaga PLN yang bisa diterbarukan tanpa dengan fosil, ya kan? Nah, berarti kan itu bisa memberikan keuntungan atau kerugian nih. I have no idea. Dan tadi juga ada ngomongin sempat ada informasi tentang rak kan, Ya. yang rak yang harus bekerja sama juga dengan penggunanya. Ya. Nah, let's say about that. Keuntungan dan kerugian paling signifikan dari transisi. Berarti kan itu kan menjadikan transisi kan ke Ya, data ya. center yang lebih green. Ya. Nah, apa kerugiannya dan apa keuntungannya bagi mereka yang punya data center? Kerugiannya sih investment baru. Kerugiannya Itu. jadi duit baru keluar, invest baru lagi. And itu kerugian. And Bukan keuntungannya, kerugian, sorry. ada duit yang harus Harus keluar dikeluarkan. gitu kan. Nah. Solar panel baru, terus ganti misalnya ganti genset, ganti UPS yang lebih efisien dan Panel. lain-lain gitu, atau aircon juga gitu harus diganti gitu. Paling tidak listrik panelnya juga akan berbeda. Ya betul. Itu satu. Itu cost yang harus dikeluarkan. Betul. Tapi advantage-nya itu dia siapapun yang sudah punya green certificate Ya. data center itu bisa mengundang Ya. Banyak customer. Ya, Banyak sekarang customer dari luar negeri yang mereka, ya kalau customer Indonesia kan mereka nggak terlalu peduli ya. Dan kalau customer luar negeri sih, apalagi yang sekali booking tuh langsung misalnya 2 megawatt gitu. Misalnya mereka langsung nanya, berapa persen yang green data center gitu. Nah itu keuntungannya kita sih. Ya. Jadi ya kalau dibilang kerugian keuntungan sih mungkin bukan kerugian tapi lebih ke arah cost baru yang harus kita keluarkan, investment baru yang harus kita keluarkan. setuju. Ya keuntungannya itu tadi potensi bisnis, tapi ya again sebenarnya saya malah mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia itu juga pengguna gitu ya, user juga untuk bisa green juga. Satu, green itu adalah dari sisi yang mereka pakai, yang kedua juga mereka bisa melakukan dorongan juga kepada kami bahwa berapa persen, sama seperti di luar negeri aja, berapa persen yang pakai green data center. Jadi kita sebagai industri kita bisa berlomba-lomba untuk bisa menjadi lebih green gitu. Green. Seperti kita tadi bilang, mungkin kita nggak bisa langsung green, tapi ada beberapa strategi Transisi. menurunkan PUE, kita pakai solar panel untuk yang non critical load gitu kan. Nah seperti hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan. Itu bagian dari efisiensi dan sustainability. Yes. Kemudian kalau kerugian sudah dijawab Pak Dodi, Karena ada nggak cost rugi. yang harus dikeluarkan. Hanya cost yang dikeluarkan. Karena kalau dibilang kerugian ya investment yang lalu itu mau diapain? Ini bagian orang accounting. Oh ya kita absorb sebagai kerugian atau sebagai pemindahan new cost. Betul. Itu hanya masalah accounting. Tapi tetap aja duit yang lalu sudah dikeluarkan sudah terlanjur keluar gitu. Ya. Sekarang ada tambahan uang yang harus keluar lagi. Hanya saja sekarang harus dihitung lagi dengan uang investment baru ini berapa persen yang akan masuk lagi dari customer barunya. Betul. Jadi enggak ada. Kita memang harus melalui masa transisi, itu harus. Ya. Kita nggak bisa totally seperti sulapan dari non-green data center menjadi green data center. No. Ya. Susah. Kalau kita gini Pak, jadinya muncul nih di Go nih. Kan kita ngomongin green. Sebenarnya kalau tadi ngomong Pak Dondi kan untuk customer dari Indonesia kan mereka nggak ada masalah ya Pak. Apakah data center itu Belum terlalu baru terlalu belum. ke sana. Beberapa yang sudah awareness-nya Awareness-nya. tinggi itu akan tanya selalu. Selain dari PUE, Pak kamu udah pakai apa saja Betul. source-nya. Betul. Gitu. Kamu pakai masih pure PLN atau sebagian udah gas atau sudah pakai rotary engine untuk di sini. Itu bagian, mohon maaf ya Pak Doni, saya sudah ya jadi customer iya, jadi data center provider Iya, iya, jadi tahu apa yang ada di Tapi pikiran mereka. begini Pak.
jadinya muncul di saya ini, saya sih menganggap saya belum terlalu ke familiar ke sana, masih awam. Tapi anggap saya mau menjadi customer. Nah, kalau ngomongin mungkin bagi saya belum terlalu familiar dengan green, let's say. Nah, apa sih Pak kerugian dari saya kalaupun saya nggak ke arah terlalu green juga gitu loh? Secara gambaran umum, apakah ada menimbulkan kerugian atau tidak sih Pak? Atau bisa dikategorikan ya fair-fairan aja gitu. Oke aja, fine-fine aja gitu. Ya sama kayak kita naik mobil gitu. Anda misalnya mau beli mobil baru gitu. Either mau beli mobil listrik atau mau pakai mobil yang pilihannya ada 3 kan, listrik, hybrid atau yang pure pakai Mass fuel. Fuel gitu. Nah, nggak ada kerugian dari sisi pengguna. Secara jangka pendek ya, nggak ada kerugian gitu. Ya jangka panjangnya ya mau lebih udaranya mau lebih bersih apa enggak gitu. Short term nggak ada short term. Dan dari user itu memang selfish, Ya. Jen. Jadi aku maunya ini, that's it gitu. Anda bisa provide apa enggak? I don't care you using green facility atau no. Tapi aku mau taruh serverku di sini, tolong dikasih dalam satu raknya adalah 7 kilowatt. Dengan harga murah. Dengan harga murah karena aku running AI. Nah, Aku running cloud gitu. Which is akan compute bound-nya itu, saya pakai istilah lama, compute bound itu prosesorku akan berputar jauh lebih banyak. Okay. Sehingga saya memerlukan listrik yang lebih besar. Nggak peduli listrikmu green apa enggak. Itu user yang biasa. yes. Tapi kalau user seperti luar negeri, no. I want you to have the green certificate for data center. Oke Pak, kalau ngomongin hal begini ini jadi muncul lagi di sayanya Pak sedikit. Apakah dengan green ini tingkat keamanan si server itu lebih atau let's say sama aja dengan sebelumnya? Nggak ada hubungan. Sama kayak mobil, aja, kan? sama kayak mobil. Naik mobil listrik sama naik mobil yang pakai bensin atau pakai solar gitu, kan sama aja gitu. Lebih nyaman nggak? Sama aja. Sama aja. Lebih cepat nggak nyampenya misalnya kalau ke Bandung pakai mobil listrik 1 jam, kalau pakai mobil fuel terus cuma jadi 3 jam kan enggak, sama. Pakai bus, Pak. Nah, pakai bus beda lagi Pak kalau pakai naik kereta Pak. Iya, itu kalau ngomong. Ini. Nggak, makanya maksudnya saya itu apakah dengan hal ini bisa memberikan efek kayak percepatan di servernya itu lebih gitu kalau dengan green, Enggak. tapi enggak Enggak. kan sama Kalau itu aja. enggak. Dari sisi prosesor enggak. Prosesor itu karena tergantung server itu sendiri. Source-nya tidak diperdulikan. Itu. Jadi itu tadi, tapi edukasi kita itu harus ke klien, calon klien, Pak, servermu apa? Ya. Oh, pakai ini tapi Pak, aku tahu ada server yang lebih bagus, lebih murah, Betul. lebih power. Nah, itu bisa dari Betul. sisi orang sales dari data centernya sendiri. Ini loh Pak, bukan kita nggak koncoan sama vendor server ya, tapi saya tahu teknologi mereka tuh lebih bagus. Ya. Oh iya, lebih murah. Nah, itu pasti user akan senang. Ya. Gitu. Jadi kita lah yang harus mengeduket mereka. Oke. Si user tersebut. Nah, Oke, nah Pak, kalau kita ngomongin tentang green ini, kalau let's say yang mereka yang sebelumnya jadi belum green, mengarah green, kira-kira kan lebih ke saving cost nggak nanti di kemudian hari itu ada cost yang tersavingkan nggak? Kira-kira berapa persen gitu kalau diubah dari yang Gini. sekarang menjadi green? ini menurut pendapatku ya, Yes. logika aja. Kalau kita bisa say katakanlah 60% green dari energi terbarukan yang bisa kita generate sendiri, mungkin itu akan save cost. Mungkin. Atau kalau kita bisa nurunin PUE, itu akan save cost. Cost-nya akan kita balikin lagi ke customer. Misalnya gini, sekarang 1 kilowatt yang saya jual ke end user, misalnya nih 1 juta misalnya. Mungkin kalau udah green saya bisa jual 500.000 1 kilowatt. Udah saving. Karena ongkos untuk generate 1 kilowatt yang dulu 800.000, ambil cuan 200.000 jadi 1 juta, mungkin untuk create ini cuma 200.000. Kita deliver ke customer 500.000 gitu. Wah, duit lagi itu Pak. Nah makanya itu, ini kan kalau hitung-hitungan long term gitu kan, tapi balik lagi Long term, yes. belum ada gitu kalkulasi yang itu gitu sekarang. Long termnya akan saving cost, sama kayak mobil listrik. Mobil listrik compare dengan pemakaian bensin, lebih irit pakai mobil listrik, lebih murah dari pakai mobil listrik. Tapi masih ada yang harus diperhatikan dulu sekarang.
Kalau baterainya rusak itu harganya Nah, kayak mobil. Dan kalau biasa pakai mobil motor, saya Ya. bilang motor yang bisa ke Bandung 2 jam langsung tancap gitu dengan motor listrik tidak bisa. Ya. Itu harus 80 kilo atau 100 kilo berhenti dulu cari charger Charger. untuk isi baterai. Ya. Itu. Jadi kalau lebih green ya iyalah lebih anteng gitu lebih. Ya. Cuman bahayanya juga ada. Saya jogger setiap kurang lebih seminggu 2 kali 3 kali itu. Kalau di samping saya ada mobil listrik saya nggak dengar. Ya. Tiba-tiba wush, gitu. Ya. Bahaya buat saya yang lebih jogging di jalan raya gitu. Tapi buat pengendara dia nyaman, enak, nggak ada suara, nggak ada apa, nggak ada asap. Betul. Itu ESG-nya tercapai. Betul. Gitu. Betul. Jadi plus minusnya di situ. Ya. Dan memang dalam masa transisi kita harus melalui dan kita harus ya sabarlah Pak. Dan kembali ke PLN, kita selalu mendorong perbanyak aja pembangkit listrik dengan energi baru dan terbarukan. Betul. Ya. Wujudkan itu. Oke, tapi kalau dari sini kan Pak pasti ada kendala dong dari PLN itu kan mereka punya regulasi tertentu mereka sendiri gitu Yes. ya. Yang tadi juga sempat disebutkan Pak Dondi yang mengenai solar dan segala macamnya. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada nggak sih Pak organisasi yang mengeluarkan untuk membantu mengarahkan ke ramah lingkungan tersebut? Dan ada nggak standar yang harus dipenuhi dan juga agar data center tersebut termasuk ramah lingkungan di mana dengan adanya ini kan juga plus minus bisa mengeduket secara tidak langsung mungkin mengimpact juga ke PLN-nya juga kali ya Pak ya, benar nggak sih? Betul, Nah, betul banget. Itu gimana? Betul banget. Jadi energi baru dan terbarukan ini macam-macam caranya. Kemudian saya lari ke sertifikasi dulu. Itu Kementerian KLH itu sudah membuat. Tolong dong perbanyak tanaman pohon untuk menyerap karbon yang ada dikeluarkan di jalanan dan segala macam. Itu sudah salah satu upaya untuk mengurangi emisi, untuk menyelamatkan udara yang bagus lebih baik. Itu satu. Itu mungkin bagian dari regulasi yang sedang diterapkan oleh pemerintah. Masalahnya seberapa banyak pohon harus ditanam dengan emisi yang ada di jalan dan segala macam itu. Tapi kalau data center, ya sekitar data center kita tanamin pohon-pohonan juga nggak akan ngaruh banyak. Ya. Pertama dari lahannya sendiri mau ditaruh di mana tanaman pohon itu sendiri. Apakah kita harus buka samping data center jadi kebun singkong misalkan? Kalau data center kita sekelilingnya tuh Laut, bukan Pak, hutan. hutan. Ya. Jadi tanaman segala macam. Karena kita satu komplek itu di Techno Village itu, makanya sebutnya village kan. Itu udah isinya tanaman aja. Salah satu yang saya nggak bisa masuk ke data center kan sudah tulisan Wisnu dilarang masuk. Saya beberapa data center memang saya di-ban untuk masuk, nggak tahu kenapa. Tapi nggak data center. Nggak, Bukan Nggak bisnis. ada silakan, tapi di bisa Pak Doni kita nggak, open. di Pak Doni nggak Kita Pak, di open. Oh oke, berarti gitu. Pak, kalau kita ngomongin tadi ke arah organisasinya kan saat ini mungkin masih dibentuk di Indonesia ya, karena belum ada ya secara resmi yang memberikan regulasi akan standar di green data center tersebut. Ya kan. Nah, di luar itu Pak, upaya kolaboratif yang diperlukan diasosiasikan di industri untuk ke provider, vendor, regulator dan edukator untuk mempromosikan inisiatif ke arah green data center. Nah, maksudnya kan karena kan green data center ini atau data center ini kan juga nggak terlepas dari bisnis-bisnis itu dulu kan saat mereka mau men-set up data center ini. Nah, kira-kira bagaimana? Vendor. Vendor. Jadi karena saya banyak kenal yang vendor-vendor yang bikin genset segala macam tuh, saya selalu bilang tekan emisi kamu serendah mungkin. Kalau mau promosi, saya bisa melakukan promosi, membantu promosi. Nggak dibayar pun juga nggak masalah, awas saja. Gitu. Jadi itu yang saya bisa educate dalam vendor-vendor yang supply energi untuk data center. Antara lain yang itu tadi, UPS, kemudian genset. Itu ada yang sudah manut, ya Pak, saya coba begini-begini, saya coba rotari, saya coba segala macam, sehingga lebih kurang emisinya. Bagus gitu. Server itu saya nggak punya banyak teman, tapi saya perhatikan bahwa keluar server baru dengan less power, tapi more capability. Nah, saya akan bilang pada beberapa teman yang mau beli server, ini loh bagus. Ini loh bagus. Itu juga for free kok. Biasanya mereka konsultasi for free.
apa yang bagus. Itu saya bisa informasikan. Sehingga saya juga membaca server-server mana yang lebih bagus untuk dipakai data center. Perkara bahwa yang invest data center bisnisnya mau beli apa enggak punya power saya. Gitu. Tapi kalau usernya mau tanya, seperti dulu waktu saya consulting di Bulog, ya ini loh lebih bagus, ini loh lebih bagus. Oke, tadi kan kalau di sini kan Pak membahasnya itu lebih ke arah untuk arah yang ke toolsnya yang di genset dan juga di UPS. Yes. Tapi kan saat ini kita juga tahu ya Pak kan teknologi baterai storage itu kan sekarang dari lead acid sekarang sudah ada lithium. Yep. Nah, apakah ini membantu juga nggak Pak di dalam green data center? Teknologi ini ya, kalau ngomongin ke arah baterai. Oke. Lithium itu ternyata memang endurance-nya lebih panjang, tapi emisinya juga tidak lebih sedikit. Itu yang saya bilang mengenai lithium. Kemudian juga penggunaan lithiumnya sendiri masih banyak menggunakan yang dari fosil. Baterainya itu, baterai lithium itu dibuat dari fosil. Jadi plus minusnya ada. Kalau Anda mau pakai endurance lebih panjang, pakai lithium. Tapi kalau sisi pengurangan emisi, it's going to be the same. It's going to be same. Nah, dari Pak Dondi sendiri kalau penggunaan untuk ke baterai storage-nya sekarang sudah lebih mengarah ke lithium kah atau masih ke lead acid atau Kita ke lithium sekarang. still going to there? Kita lithium karena satu seperti kita Pak Wisnu bilang, secara durability-nya itu lithium jauh lebih panjang gitu. Tapi balik lagi kalau apakah emisinya sama apa enggak, ini kan emisinya bukan kita yang generate gitu. Perusahaan baterai yang generate. Nah, itulah Pak. Makanya dalam standar yang kita bikin, yang pertama kita lihat, kita assess itu data sheet-nya dari masing-masing peripheral, AC, UPS, termasuk baterai itu berapa. Ya. Itu kita punya matriks. Ya. Dan ini loh standar yang bagus. Karena dalam standar data center yang green itu ada 3 pilar. Anda pakai yang biasa-biasa, Ya. Anda menjadi certified sebagai normal, atau Anda sebagai advanced green. Ya. Jadi tiga sertifikat yang akan kita terbitkan. Pak. Betul. Melanjutkan pembicaraan topik akan ini Pak, berbicara mengenai talent, apakah desain, implementasi, operasi, dan maintenance green data center itu memerlukan training dan sertifikasi? Ini balik-balik lagi ke sertifikasi. Nah, bagaimana ini Pak? Ini mesti bagian Pak podcast yang Pak Nusantara Data Center. Pak Erik ini mesti bagiannya. Pak. Jadi managing data center itu green atau non green more or less the same. Ya. Hanya saja yang perlu saya tekankan dari sini, tolong awasi semua parameter yang sudah dihasilkan dari DCIM, Data Center Information Management itu benar-benar dipatuhin. Ya. Jangan sampai keluar informasi emisi di sana tinggi loh, didiemin aja. Punya alert, hanya alertnya dimatikan tapi tidak ada action. Ya. Kita dengan advance teknologi data center itu sudah banyak maju, semua sudah alerting, baik ke SMS, baik ke handphone, kalau apapun view gitu. Ya. Tapi please do action untuk semua alert yang keluar dari DCIM. Ya. Gitu. Ya, setuju dengan Pak Wisnu. Jadi dari sisi sumber daya manusia untuk managing data centernya mungkin sama, more or less. Karena balik lagi sumber utama sekarang masih PLN. Sumber kedua yang solar listrik itu juga itu listrik gitu masih. Jadinya gitu. Bukan jadi sesuatu yang lain gitu kan. Mungkin perbedaannya cuma perbedaan sedikit gitu. Panelnya beda gitu kan. Tapi dari cara mengoperasikannya itu sama gitu. Kayak komputer aja gitu. Komputer kita dapat PC terus disuruh pakai laptop, ya isinya masih komputer gitu, bentuknya beda gitu. Dan kalau dari sisi jumlah Bu Jenny, itu yang saya harus ngomong bahwa kita kurang. Kita jauh kurang orang-orang yang bertalenta untuk managing data center. Yeah. Baik dari sisi maintenance-nya, baik sisi operasionalnya, sehingga itu tadi saya berkali-kali ngomong sama Mas Erik, kapan sih saya bisa delivering apa yang aku tahu ini sebelum aku pulang gitu. Yeah. Tapi itu benar sih Pak, karena saya pun sendiri ya sampai hari ini juga masih dalam proses untuk memahami ini semua. Karena saya juga nggak bercimpung secara 100% di dunia data center, tapi memang mengikuti perkembangan ini. Tapi kadang-kadang ya kalau tidak diarahkan
dengan tadi rule-rule organisasi tersebut karena memang ada terjadi ke beberapa hal yang tidak bisa dipahamin secara ideal gitu. Sebenarnya nggak harus ideal juga ya, tapi dari sisi usernya juga sometimes merequest segala sesuatu itu mungkin di Pak Dondi menghadapin atau tidak, I have no idea, tapi di guanya kita pernah pengalaman saya sendiri Pak menghadapin beberapa customer yang bermain di data center tapi dia punya rules-nya sendiri tanpa mengikuti rule-nya yang sudah dibentuk seperti itu, kira-kira sometimes ada ya di lapangan prakteknya. Ya, persis. Jadi kembali dari masalah talent, Kementerian Kominfo itu sudah beberapa kali mengadakan digital talent workshop. Itu boleh dibilang for free untuk siapapun yang antusias untuk mengenai IT. Nah itu tergenerate banyak orang. Kemudian di salah satu militer instansi yang saya tahu, mereka sudah punya yang orang-orang yang non militer yang dididik untuk mengerti IT. Itu kalau saya boleh sebutkan itu adalah salah satu SISWAT, Sistem Informasi Angkatan Darat. Itu punya yang semua non militer dan dididik untuk menjadi baik pengelola data center maupun IT yang lain, cyber security segala macam. BSSN yang saya kontaknya di sana itu sudah punya akademinya juga. Jadi kita memang harus menunggu untuk semua ini bisa memenuhi persyaratan yang diminta oleh semua data center provider. Kita di asosiasi pun itu kadang-kadang rebutan. Orangnya Pak Dondi saya tarik ke perusahaan ini, orangnya Pak itu. Kita rebutan karena talentnya banyak. Kita perlu orang. Talent terbatas karena mungkin di data center itu compare sama pekerjaan IT yang lain itu data center ini kurang seksi gitu, ya kan? Dibandingkan sama developer atau VP engineering di mana gitu, satu startup gitu kan? Nggak kalau data center jabatannya apa? VP facility. Lu kerja di building. Ya, memang data center itu building gitu. Building ya. Dibandingkan VP engineering gitu kan. Jadi ya mungkin banyak kita terlalu susah gitu. Jadi tapi kalau once dia udah masuk di data center ya dia kan di situ terus gitu. Cuman ya orang-orangnya itu sangat terbatas dan agak sedikit susah untuk mencari gitu. Ya, saya merasa tersindir karena berarti Pak Doni ngomong Pak Wisnu ini kelamaan di data center. Dan tadi sebenarnya sudah dikasih Pak kode-kodenya kalau saya lihat. Ya ini saya maunya Pak Wisnu nih. Nah, gini Bu. Jadi selain talenta itu sendiri yang harus kita bangun, kita sharing segala macam, kita grooming istilahnya, itu juga perbanyaklah masalah training yang seperti yang dilakukan oleh Nusantara ini gitu. Ya. Itu kalau mau diajak, kalau mau dibuat itu akan sangat banyak. Seperti apa yang disaring Kominfo, seperti yang disaring sama SISWAT, itu banyak. Masalahnya lagi, terutama di kementerian ini, kalau sudah di situ 5 tahun akan mutasi. Nah ini kehilangan lagi ahli-ahli di dalam situ. Nanti balik lagi regulasi. Kita udah susah-susah didik orang itu menjadi ahli di data center, tiba-tiba tahun berikutnya dia udah dimutasi ke tempat lain. Ya. Ini terutama kementerian atau ketentaraan saya bilang. Kamu maju deh ke sana gitu. Kita kirim ke situ dan itu yang jadi salah satu kendala. Kalau resourcesnya banyak, ini bisa dimagangkan, di backupkan sebelum dia dipindah. Ini yang tidak terjadi di dalam kementerian atau ketentaraan. Ya. Itu. Jadi grooming itu memang perlu, Jen. Dan saya setuju banget, perbanyak aja Nusantara Academy. Ini dicatat nih Pak sama Nusantara Academy ini. Iya. Perbanyak. Siap. Ya. Nah, berarti kalau kita ngomongin hal ini semua dari tadi ya kita sudah berdiskusi tentang green data center. Berarti kan pada end up-nya nanti itu kita kan mengharapkan supaya menerapkan net zero emission. Ya kan? Berarti untuk pengharapan itu kita harus menunggu sampai Pak Wisnu siap ya Pak ya untuk ke arah sana dan mengeduket mereka-mereka yang berkecimpung di bisnis data center. Saya ingin start sekarang. Siapa yang ingin tahu mengenai data center silakan. Baik melalui Nusantara Academy atau melalui Pak Dendi for free. Kadang-kadang saya ngawur ini mau ngapain sih, saya nggak tahu apa. Tapi saya tahu bahwa di sana ada orang-orang yang pengen tahu dan kadang-kadang takut. Oh kalau membayar Pak Wisnu mahal gitu.
Tapi sebenarnya mahal nggak sih Pak? Mahal. Mahal ya. Makanya kayaknya Pak Dendi langsung mahal nggak nih ya? Saya tanyakin Pak, saya tanyakin. Saya nggak mau jual murahan. Ya. Jangan murahan. Karena kadang kalau murah juga nggak dinilai Pak. Ada benernya juga tuh. Ya kan Pak, saking murahnya malah mereka jadi curiga kok murah Betul. banget gitu. Persis seperti apa yang dialamin sama SNI 8799 tuh. SNI 8799 itu murah banget. Murah banget. Untuk Anda download segala macam itu is a cheap things Ya. gitu. Anda nggak aja value-nya juga kan? Ush, I don't know ya. Hati-hati. Maksudnya sometimes yang kalau kemurahan gitu loh Pak. Betul, betul. Pertama dari tabiat kita sendiri yang branded minded gitu ya. Jadi Itu orang kalau Indonesia itu. saya bukan, Mbak. Kebanyakan orang Indonesia seperti itu. Betul, seperti itu. Pilih Levi's atau Levi's. Pilih SNI atau pilih yang standar asing. Padahal itu isinya, saya ngomong sebagai konseptornya itu tidak kalah. Salah satu contoh yang paling up to date, yang paling sering saya ngomongkan bahwa standar lain itu nggak ada cara-cara untuk audit data center. Di SNI kita ada. Jadi ada 3 bagian, bagian satu mengenai spesifikasi data center, kedua bagian manajemen data center juga hanya satu-satunya standar yang ada untuk data center. Tetapi mereka lebih senang kalau dipajang sertifikat bikinan Amerika, sertifikat bikinan Inggris, whatever. Karena itu lebih laku juga, saya nggak nyalain gitu. Betul. Daripada nanti dibikin sertifikat SNI 8799 by Wisnu, wah nggak laku. Gitu. Tapi kalau dari completeness, dari thoroughness, dari fulfill semuanya ada di SNI. Bahkan salah satu yang tidak ada dalam standar lain adalah kita memilih lokasi itu ada satu standar, jangan pilih lokasi yang rawan huru hara. Nggak ada di standar lain, Pak. Tapi kalau ngomongin SNI berarti punya standar ini yang lingkungannya itu jangan ada huru hara. Nah, apakah di standar yang lain tidak di state akan ini, Pak? No. Paling biasa jangan bikin lokasi yang dia rawan gempa, rawan banjir, rawan apalagi angin, rawan Dekat jalan tol. tol. Kalau ngomongin ini nih sedikit nih ya Pak ya, kan tadi kan ada standarnya, berarti lingkungan itu juga mempunyai faktor penting untuk penetapan di data center tersebut. Nah, tapi kan secara umum sekarang ini kondisinya ya, yang saya ikutin kan ada juga beberapa data center yang di tengah kota. Bagus. Itu Nah, pertanyaan bagus. itu bagaimana? menarik. Pak Doni dulu atau Pak aku Dondi dulu. Ya, kalau aku dari sisi kebutuhan bisnis ya. Kenapa masih banyak data center di tengah kota? Karena kebanyakan di tengah kota itu kan user itu paling banyak ada di tengah kota ya. Kemudian connectivity juga paling banyak ada di tengah kota. Makanya tengah kota itu menjadi satu option bahwa kalau misalnya pengen lebih dekat ke user ya taruh servernya di situ gitu. Compare sama taruh server di tempat lain gitu. Edge. Nah, mostly seperti itu, seperti edge gitu. Makanya yang kita yang banyak dibangun sekarang itu di tengah kota itu mostly untuk edge. Dulu itu untuk compute. Tapi kan sekarang compute udah bergeser kan, dari 10 tahun yang lalu compute udah bergeser di pinggiran kota gitu. Di luar negeri juga sama gitu kan. Kalau di tengah kota lebih banyak ke edge atau untuk connectivity hotel. Jadi saling terkonektivitas gitu. Nah, bagaimana dengan masalah standar yang ada di situ ya? Sebenarnya tinggal diatur aja strateginya gitu kan. Jangan pilih misalnya tempat yang dekat dengan huru hara. Yang paling sering di Jakarta huru hara di mana gitu misalnya. Di Bundaran HI gitu kan sering ada demo gitu. Ya udah jangan bangun di Bundaran HI itu aja gitu. Berarti yang punya lapangan masih banteng. bisa dikoordinasikan lah ya Iya. kalau mau kasih. Nanti data center yang punya lapangan banteng nanti marah nanti, Pak. Nah itu dia. Sensi. Gini, kenapa sekarang banyak yang beralih ke tengah selain disebutin sama Pak Doni tadi, tapi sebenarnya itu adalah sebagai untuk connectivity. Mereka menyebutnya sebagai hub data center. Connectivity hotel. Jadi- Sebenarnya connectivity hotel. Jadi data center yang hanya nyambungin dari manapun Anda Kabel. berada, Betul. kemudian Anda bisa dilayani. Ya. Jadi kalau bentuknya hub itu ya benar-benar hanya connection, Ya. less orang, Ya. semua bisa automation, Betul. semua bisa dilayani oleh ini. Oke, kalau Anda mau koneksi ke kemana, ke Makassar, Ya. sekian mega ada di sini. Ya. Jakarta pinggir sebelah sana, di tengah sini ada bisa. Betul. Jadi disebutnya, saya menyebutnya sebagai hub. Ya.
Jadi Istilahnya connectivity hotel Pak, sama. sorry, oke. Connectivity hotel. Lebih cocok hub lah ini. Tapi di industri connectivity hotel. Ya, kata-kata hotelnya itu saya jadi Iya, sama Pak Wisnu juga kayak hub, hotel, hotel like something. Oke. Kalau di industri ini connectivity hotel. Oke. Nah, Pak, sebelum kita mau ke closingan, saya mau nanya sedikit nih Pak. Tadi kan ngomongin tentang lokasi data center. Nah, saya pernah ada ketemu customer nih, klien nih ya. Ini cerita juga nih Pak. Saat kita mau ngobrolin di awal-awal itu saya bertanya nih, oh ya data centernya namanya apa nanti bro? Lu mau bikin nih namanya ya kan? Terus dia ngomong sama kayak saya tuh, dia beri informasi, data center tuh nggak boleh loh disebut-sebut loh di mana, namanya mana, lokasi mana, nggak boleh itu. Nah, kalau menurut Pak Dondi sendiri, apakah itu adakah mengganggu dari keamanan, security dengan mengetahui lokasi, nama atau apa gitu loh Pak? Sekarang dengan era keterbukaan informasi, data center di mana udah pasti ketahuan kok. Even kita nggak usah datang buka Google Maps, cari alamatnya atau cari namanya. Kan misalnya ada orang check-in, wah aku lagi data center check-in gitu, check-in. Ya udah pasti tinggal cari aja saya lagi di sini gitu. Masalah itu kan nggak boleh atau enggaknya itu kan masalah keamanan ya. Orang yang masuk ke data center bukan semua orang boleh masuk. Pasti ada akses, ada nanti security ininya dan sebagainya gitu. Nah, ya alamat di mana ya is just an address gitu kan. Kalau saya boleh tambahkan Pak Dondi, jadi sebenarnya kita tuh telanjang di mata internet. Ya. Saya katakan telanjang tuh, saya kesini itu sekarang nanti di Google udah terlihat, kamu ada di AC Kopi. Betul. Siapa yang ngasih tahu? Itu Mbak Google yang nggak tahu. Ya. Begitu pula kalau saya misalkan ke tempat data centernya BizNet, pasti ada how do you think about BizNet data center. Saya suruh ngisi. Saya diminta ngisi untuk memberikan prioritas. Kenapa itu dulu menjadi secrecy, menjadi rahasia? Karena masalah keamanan. Betul. Tapi dengan terbukaan sekarang ini sudah nggak ada lagi. Tetapi masuk ke dalam data center itu lapisannya berlapis-lapis harus. Betul. Harus. Tidak gampang orang tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke data center BizNet, saya mau ketemu Pak Dondi. Lu tuh siapa? Pasti tanya gitu. Ya. Perluan lu apa? Betul. Gak gampang. Nah, Kemudian, ini lagi enak nih Pak. Sorry, gua ngangkat dikit. Jadi Bapak kan yang punya, Pak Dondi kan punya data center nih. Nah, untuk memberikan akses itu agar maksudnya kalau ada yang mau melakukan kunjungan atau visit itu memiliki akses mereka sebelum datang atau bagaimana sih Pak regulasinya? Jadi untuk membuat keamanan itu? Biasanya di data center ini kalau di kita ya, saya cerita aja di tempat kita. Ada dua. Pertama ada calon pelanggan dan ada pelanggan. Calon pelanggan definitely harus kontak ke sales kita atau ke account executive kita. Bikin janji, kita mau visit data center. Baru nanti kita akan dampingi untuk ke sana. Oke. Yang kedua kalau pelanggan. Nah, pelanggan ini balik lagi. Pelanggan itu harus ngeregister di tempat kita. Siapa aja, misalnya nih, ada perusahaan ABC. Nah, perusahaan ABC itu akan mendelegasikan yang boleh masuk ke data center kita dan akses ke raknya PT ABC ini, misalnya 3 orang. Nah, 3 orang ini harus terdaftar di database kita. Waktu sudah terdaftar, ya dia tinggal datang aja. Saya punya rak di data center, di BizNet Data Center, saya dari PT ABC. Caranya gimana? Kita pakai face recognition. Nah, kalau udah bisa go through, ya tinggal. Sekarang kita lagi nggak mau ninggal KTP sih. Jadi saya lagi mencoba, kan dengan UU PDP kita udah nggak boleh lagi simpan KTP orang atau fotokopi KTP orang. Jadi salah satu caranya adalah dengan face recognition. Jadi selama kalau dia tidak punya database di situ ya nggak boleh masuk gitu. Nggak bisa akses. Ya. Kalaupun misalnya, ini ada orang baru ya, mereka harus meregister dulu gitu baru boleh masuk. Seperti itu. Pak Wisnu, ada mau ditambahin? Makanya seperti itu adalah security access. Bisa mau pakai kartu, kemudian bisa pakai, sekarang udah teknologi maju pakai FR, atau pakai yang lain lagi, pakai boleh. Ya. Apapun itu. Tapi untuk masuk ke dalam data center itu juga terbatas. Ya. Saya selalu dalam training saya bilang bahwa data center itu adalah area suci. Ya. Jadi bukan masjid aja yang suci. Anda situ harus dikenalin dan lepas sandal. Kemudian pemeriksaan. Saya managing data center itu kalau ada pelanggan yang mau masuk ke sana, handphone, kamera, tolong dimasukkan di situ. Ya.
aturan-aturan itu ketat. Saya nggak mau data centerku difoto kemudian diambil untuk disebar di internet. Ya. Kalau mereka tahu dari internet somehow pasti bukan dari kita. Ya, Itu salah satu security yang kita terapin. Ya. Selain pada saat masuk harus ada pendampingan. Betul. Dan kemudian saya juga mencatat Pak Dondi, siapa yang ada di dalam itu kita harus punya CCTV. Ya, pasti. CCTV udah pasti ya, harus ada. Nah. Pasti. Jangan sampai pacaran di dalam. Kan dingin soalnya Pak di data center Pak. Nah, pada satu oil and gas company yang saya terapkan aturannya itu, selain mereka meninggalkan jejak bahwa ada orang di dalam, itu di dalam pintu masuknya itu ada satu sign bahwa entah itu berupa logo orang, ada orang di dalam situ. Karena apa? Jangan sampai kalau terjadi sesuatu di dalam data center itu kita nggak tahu siapa yang ada di dalam. Ya. Kita nggak bisa recognize. Tadi ada 5 orang ke dalam, 4 keluar, 1 tinggal. Ya. Gitu. Nah, itu sih perlunya CCTV dengan motion detection. Oh masih ada yang berangkang di sana itu tuh keluar. Jadi itu perlunya security. Setuju. Tapi itu adalah bukan logical access, physical access. Yang tidak susah kita tembus adalah logical access terhadap server-server tadi. Nah, itu ceritanya panjang lagi dan Panjang mungkin, ya Pak. Nanti aku bisa bikin data center nih Pak. Siap. Oke. Asal siapin aja kalau tinggal per megawattnya kalikan 7 juta. Oh segitu ya Pak ya. Bocoran. Oke, kayaknya pada siang hari ini sih seru banget membahas mengenai opportunity dan implementasi challenge di Indonesia. Thank you banget nih ke Pak Wisnu dan juga Pak Dondi. Kita bisa sharing beberapa informasi yang mungkin dengan bersharingnya kita pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi mereka-mereka yang berkecimpung di dunia data center ataupun yang akan ke arah data center. Nah, sebelum kita kita punya pembicaraan dan yang sudah kita lakukan ini, boleh nggak Pak ada closing statement nggak Pak untuk opportunity dan implementasi challenge di Indonesia akan green data center yang bisa mungkin dari Pak Dondi? Ya, Pak. jadi aku sih cuma bilang mudah-mudahan sebagai pelaku industri kita sih mau ya untuk go green. Tapi mudah-mudahan dari sisi regulasi, pemerintah dan juga stakeholder yang lain itu juga mendukung untuk kita go green. Serta pelanggan juga punya awareness untuk go green. Karena untuk kita bisa mengimplementasikan green data center ini itu tidak hanya dari pelaku industrinya atau kami operatornya, tapi juga dari sisi regulator dan juga dari sisi customer juga harus mendukung. Kalau enggak sama aja, enggak akan terjadi. Ya. Benar Pak Dondi. Jadi customer driven itu paling penting. Ya. Dan kita sudah melakukan menerima pressure. Walaupun saya bukan aktif lagi di sana, tapi banyak tanya yang ke saya, "Wis, data center yang green itu yang mana?" gitu. Aku bingung. Ya. Sorry Pak Benny. Saya mau menyebutkan BaseNet itu benar nggak sudah certified green? Karena pengeluar sertifikasi greennya itu sendiri Indonesia belum ada. Ya. Sehingga saya berharap dengan saya selesainya membuat standar green data center ini bisa digunakan oleh asosiasi. Nanti Pak Dondi bisa ngomong sama Pak Hendra, tolong di-assess. Ya. Aku mendapatkan green certificate dari asosiasi. Ya. Saya tidak terlalu bisa mengharapkan nge-push pemerintah untuk mengeluarkan regulasi, oke, harus green data center semua. Tapi kalau asosiasi sudah berinisiat, oke, BaseNet sudah melampaui assessment green data center dan mendapat sertifikat advance green data center. Itu paling top. Saya yakin dengan itu ditempel di sana, customer datang sendiri, Pak. Betul. Dan saya akan berani dengan lantang, kalau mau green data center pilih BaseNet. Nah, amin. Kalau nanti, ya. Siap. Ya. Kalau ada yang tanya seperti itu. Tapi kalau sekarang saya benar-benar masih bingung. Ya. Karena masih menyusun. Which one which? Yes. Gitu aja. Oke, thank you ke Pak Dondi dan juga Pak Wisnu. Sama-sama. Ya, semoga yang kita sudah diobrolkan pada siang hari ini bisa bermanfaat. Dan mari kita like and subscribe YouTube kami di Nusantara Academy Data Center. Dan salam Unity. Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan.
Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center? Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini.